Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Histoku semuanya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita dan membahas adegan-adegan yang menarik untuk dibahas. Jadi ini adalah episode pertama dari Ultraman Blazzer yang ditayangkan di channel YouTube resmi Ultraman Official Suburaya teman-teman. Jadi di sini ini terlihat banget ya ada sekumpulan pasukan yang terlihat sedang siap-siap untuk melakukan serangan kepada monster kaiju Crustacea tipe reptil kelas 50 meter dari antariksa yang mereka beri nama Bazanga. Gak lama kemudian mereka bersiap-siap untuk mendarat di gedung tepat di depan Bazanga itu berada teman-teman, karena tujuan mereka itu untuk menembakkan amunisi khusus tepat di antara perisai dadanya si monster itu. Di sini Kapten Gento yang pertama kali melompat dari atas pesawat teman-teman, dan mereka akan bertemu di titik yang sudah diberikan. Awalnya aku masih bingung mereka ini memakai peralatan apa cuy. Ternyata mereka menggunakan jetpack teman-teman. Di sini terlihat ya kalau Bazanga itu sudah menghancurkan kota, bahkan pasukan mereka tidak hanya meluncurkan pasukan darat, tapi pasukan udara juga mereka kerahkan teman-teman, dan menembakkan 20 peluru secara sekaligus ke arah Bazanga itu. Tapi sangat disayangkan, tembakan itu tidak berdampak apa-apa teman-teman. Pasukan Kapten Gento pun langsung berpencar ke tempat yang sudah direncanakan. Di sini Kapten Gento seperti melihat kerusakan yang disebabkan Bazanga itu sudah sangat besar. Di sini komando pasukan mendapatkan panggilan entah dari siapa, tapi mereka harus membatalkan operasi SMB untuk mencegah kerusakan lebih parah lagi. Dan komandan mengatakan kalau Bazanga itu harus dibinasakan secepat mungkin dalam satu tembakan yang cukup kuat. Tapi itu saja tidak cukup teman-teman. Jadi mereka harus memakai amunisi khusus. Bahkan tembakan yang terus diluncurkan tidak berdampak apa-apa ke si Bazanga itu. Bahkan hampir saja menghancurkan pos komando mereka. Mau tidak mau mereka pun harus mengosongkan pos komando yang sekarang dan membuat pos komando yang baru yang jauh dari Bazanga. Karena pos komando sudah dikosongkan, maka Kapten Gento Hiruma menghubungi Sky Hunter dan Ulysses untuk merencanakan sesuatu. Karena strategi serangan umum sudah sangat jelas tidak berhasil. Jadi Kapten Gento meminta agar Sky Hunter dan Ulysses untuk memancing Bazanga ke arah mereka sampai amunisi mereka habis. Dan tim X-Ray 06 bersiap-siap untuk melakukan serangan selagi Sky Hunter dan Ulysses menyerang habis-habisan. Bazanga menggunakan amunisi yang sangat tipis agar si Bazanga ini terpancing untuk bergerak menuju titik 01 dan 02. Di sini terlihat banget kalau Bazanga itu kepancing ya, dan terlihat juga kalau wajah Bazanga ini berubah sangat drastis teman-teman. Dan gak lama Bazanga ini melakukan serangan balik ke arah Sky Hunter dan Ulysses. Tapi sini aku sangat salut sama kehebatan Sky Hunter dan Ulysses yang terbilang cukup ekstrem ya kan. Karena itu juga lah si Bazanga nggak berhasil dipancing ke arah yang sudah mereka rencanakan. Tiba-tiba tembakan datang lagi teman-teman dari pasukan di darat yang membuat Bazanga berputar haluan ke arah titik 02. Jadi ada salah satu anak buah Gento mengatakan mereka butuh 2 peluru khusus yang harus ditembakkan sekaligus biar ada dampak ke si Bazanga itu. Di sini ada kebiasaan yang unik dari Kapten Gento teman-teman. Jadi si Kapten Gento ini memegang kepalanya seperti ini dan masuk ke dalam pikirannya dia. Jadi seperti eksekusi rencana yang ada di kepalanya dia teman-teman. Macam gladi resik gitulah ya. Jadi rencana yang ada di kepala si Kapten Gento, seluruh pasukan akan menembak ke arah mata si Bazanga teman-teman. Jadi kalau misalkan gak berhasil, akan ada opsi berikutnya seperti menembak ke arah dada Bazanga. Dan jika nggak berhasil juga, maka opsi berikutnya akan dipikirkan lagi. Di sini terlihat kalau Kapten Gento yang akan maju langsung menuju mendekati titik 02. Jadi pada 3 tahun yang lalu Kapten Gento pergi ke pusat ledakan sendirian dan menyelamatkan beberapa orang. Jadi itulah kenapa orang-orang sangat menghormatinya. Di sini Kapten Gento menghubungi X-Ray 03 dan X-Ray 06 untuk menyiapkan peluru khusus dan menembakkannya. Tapi sangat disayangkan, tembakan menggunakan peluru khusus itu nggak berhasil juga ternyata. Di sini Bazanga tambah emosi ya kan. Bazanga pun menuju ke arah Kapten Gento berada teman-teman. Karena Kapten Gento memiliki keyakinan semua prajurit harus kembali dengan selamat. Jadi dia masih bertahan bersama anggotanya dia. Tiba-tiba anggotanya itu pingsan teman-teman, dan disinilah Kapten Gento tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari Ultraman Blazzer. Padahal belum terbilang genting ya kan, atau kepepet gitu. Tapi udah dapat kekuatan aja dia. Dan di sini nggak cuman Blazzer Brace aja yang didapatkannya ya, tapi ada Blazzer Stone.
Tiba-tiba lagi keluar cahaya seperti petir berwarna merah menarik tangan Kapten Gento seperti memberitahukan agar Kapten Gento memasukkan blazer stone-nya ke dalam lubang. Setelah stone-nya masuk, giliran cahaya biru yang menarik tangan Kapten Gento untuk menekan blazer brace. Di sini kita lihat ya tangan raksasa dari blazer yang menahan bangunan yang akan runtuh, teman-teman. Kalau kekuatan Ultraman Blazer belum tiba, mungkin Kapten Gento dan anggotanya pasti sudah habis. Pada saat Ultraman Blazer dalam posisi ngintip begini, ini keren banget cuy. Apalagi soundnya itu loh. Coba kalian dengarkan ya. Keren kan? Di sini Ultraman Blazer menjerit cuy. Sebagian tubuhnya bercahaya merah dan biru sambil berpose kayak berdoa ya kan. Terus di sini Blazer masih seperti kebingungan cuy. Tapi sepertinya ini adalah kesadaran dari si Kapten Gento. Soalnya masih kelihatan banget bingungnya ya kan. Bazanga pun meluncurkan serangan tiba-tiba teman-teman. Kalau Ultraman yang kita kenal pasti menghindarnya itu kalau nggak salto lompat ya kan. Tapi beda dengan Blazer teman-teman. Dia malah manjat gedung dan melakukan serangan balik seperti tendangan lutut milik bela diri Muang Thai. Kita lihat ya di sini komandan menyebut Ultraman. Jadi udah berpuluh-puluh tahun kalau astronot sudah tahu soal Ultraman ini. Bahkan komandan seperti tidak percaya kalau Ultraman muncul di hadapannya dia teman-teman. Aku pengen banget nih bahas soal gaya bertarung si Ultraman Blazer ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya Ultraman Blazer ini seperti kebingungan gitu. Kayaknya sih yang bertarung ini Kapten Gento teman-teman, bukannya si Blazer. Tapi kalau memang ini si Kapten Gento, masa iya si Kapten Gento ini gaya bertarungnya macam orang kesurupan hewan ya kan. Apalagi si Blazer ini sempat melihat ke arah anggotanya yang di bawah, kayak khawatir gitu sama anggotanya. Ini sih fix ya, kalau kesadarannya si Kapten Gento bercampur aduk sama si Blazer teman-teman. Di sini Blazer itu teriak-teriak cuy. Awalnya sih kaget ya kan, karena bertolak belakang banget sama teriakan Ultraman pada umumnya yang ciah gitu kan. Itu pun gak sering banget lah ya, tapi berbeda dengan Ultraman Blazer ini yang cukup sering sekali teriakannya. Barangkali karena baru episode 1 ya kan, jadi belum terbiasa kita dengernya gitu. Terus di pertarungan perdana ini lebih sering kena hajar ya kan si Blazer ini teman-teman. Apalagi pada saat menangkap ekor si Bazanga ini. Kirain bakal melakukan serangan balasan, gak taunya malah ambruk sendiri. Karena ada ledakan yang kecil padahal di belakangnya. Akhirnya cahaya yang ada di dada si Blazer pun berubah menjadi merah. Ini juga bunyinya berbeda ya teman-teman. Ketika Bazanga akan menyerang Blazer, ada seorang cewek yang menembak tepat di kepala si Bazanga ini. Jadi cewek ini diperintahkan oleh CCP untuk menembakkan peluru khusus dan cewek ini pergi. Seperti tembakan cewek itu berdampak juga, soalnya Bazanga ini nggak bisa ngeluarin kekuatannya teman-teman. Dan Blazer pun gak sia-siakan kesempatan ini dan dia pun serang si Bazanga. Tapi disayangkan nggak diserang pakai kekuatan yang besar gitu. Cuman kecil aja gitu, tembakan-tembakan kecil ya kan. Di sini terlihat kalau si Blazer menyerang bagian tangan kanan si Bazanga teman-teman dan menghajar habis si Bazanga itu. Di sini rada-rada lucu teman-teman. Si Blazer ini lompat-lompat kayak kegirangan atau apa ini. Akhirnya si Blazer berhasil mencopot perisai tangan si Bazanga teman-teman. Dan segera mengeluarkan kekuatan spesialnya ya. Di sini si Blazer ini unik banget teman-teman. Dia mengeluarkan cahaya merah biru dari pusaran hitam dan menangkap cahaya itu. Ada kayak pedang petir ya kan. Ini sih keren banget teman-teman. Apalagi pose yang ini. Di sini aku kira Blazer bakal melakukan serangan terakhir dengan tembakan cahaya seperti Ultraman lain. Ternyata enggak. Dia ngelempar tombak petir itu ya tepat ke dada kanan si Bazanga dan meledak teman-teman. Tapi di akhir pertarungan si Blazer ini lagi-lagi kebingungan. Barangkali dia bingung gimana kembali ke wujud semulanya ya kan. Dia ambil ancang-ancang gitu dan dia terbang ke langit teman-teman. Di sini Kapten Gento dalam keadaan pingsan teman-teman. Dia kebangun karena dapat panggilan dari anggotanya dan akhirnya mereka pun pulang dengan selamat. Di sini Gento baru sadar teman-teman soal dia yang berubah jadi Ultraman Blazer. Dia pastikan tuh dengan membuka genggaman tangannya dia. Bener aja, di situ ada Blazer Stone-nya teman-teman. Dan habis. Dan musik ending filmnya juga enak banget teman-teman. Genrenya mantep. Sesuai lah gitu dengan genre Ultraman yang terbaru ini.
Itu dia teman-temanku semuanya ya soal episode 1 Ultraman Blazer ini. Kesannya sih untuk saat ini masih puas lah ya. Karena setiap keanehan dari si Blazer ini masih bisa kita bantah gitu. Karena masih episode 1 ya kan. Belum kelihatan pasti kekuatan yang sebenarnya. Jadi gitu aja teman-teman di Histoku kali ini ya. Jangan lupa like dan komen teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.